Dan di bulan ini kita akan belajar tentang kedewasaan. Sebelum saya masuk dalam pembahasan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan pengumuman sekali lagi bahwa nanti setelah ibadah, jadi jam 10.15, kita akan ada kelas pembekalan. Jadi untuk teman-teman yang pertama kali melayani harus ikut, dan saya juga mengundang untuk teman-teman yang sudah ikut pelayanan tapi belum pernah ikut kelas pembekalan. Saya rindu untuk teman-teman bisa join juga. Nanti di ruang sekolah minggu, jadi di bawah, jam berapa? Jam 10.15. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Anda siap untuk terima firman Tuhan? Amin. Amin. Pagi hari ini saya percaya bahwa apa yang saya bagikan akan sangat heartwarming ya, sangat menguatkan hati, dan saya berdoa juga ini akan ngasih semangat untuk kita untuk semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Jadi selama bulan ini kita punya topik yaitu kedewasaan. Dan saya suka dengan topik ini karena topik ini menurut saya adalah hal yang sangat penting, karena di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48, ini ayat acuan kita selama bulan November. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, dalam tanda kurung dewasa atau matang, sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna, pengertiannya adalah dewasa atau matang. Jadi kesempurnaan yang dimaksud adalah kedewasaan atau tingkat kematangan. Dan pagi hari ini secara khusus saya ingin berbicara mengenai inisiatif. Saya kasih judul pagi hari ini khotbah itu dewasa itu inisiatif. Sama-sama yuk katakan yuk. Dewasa itu inisiatif. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, senang nggak punya pasangan atau punya anak yang sudah dewasa di dalam keluarga? Atau punya pasangan yang bertanggung jawab di dalam keluarga, melakukan tugas-tugas yang semestinya dilakukan oleh pasangan atau dilakukan oleh anak kita. Senang nggak? Senang nggak? Pasti senang ya, karena tujuan kita punya anak juga kita tidak berharap anak kita terus-menerus kecil, tapi suatu saat dia akan tumbuh besar, dan bukan hanya tumbuh besar, tapi dia menjadi dewasa. Saya kalau misalkan bertanya sama Tante Dewi sama Pak Nugroho, kalau jujur ya, sekarang punya anak-anak, sekarang anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa. Senang nggak kalau anaknya punya tanggung jawab? Kalau papa mama minta untuk melakukan sesuatu, dia melakukan. Senang nggak? Senang ya, senang. Kita semua senang. Pagi hari ini saya mau angkat sedikit lebih lagi. Kedewasaan bukan hanya bicara soal tanggung jawab, tapi bicara soal inisiatif. Nah, kembali lagi ke contoh tadi Pak Nugroho dan Bu Dewi. Kalau punya anak yang kalau diminta, Nike setiap 1 bulan minimal pulang ke Semarang ya, senang nggak kalau Nike melakukan itu? Senang ya? Tapi bayangkan ya, Tante sama Om, bayangkan kalau itu bukan karena permintaan Om dan Tante, tapi Nike yang punya inisiatif untuk pulang. Rasanya bagaimana? Lebih ya. By the way, hari ini kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Tante Dewi. Tuhan memberkati kebaikan dan kebahagiaan di dalam keluarga ya. Nanti jangan lupa untuk ngasih selamat sama Tante Dewi ya. Coba bilang ke kiri kanannya, ngomong langsung lebih enak daripada tulis di WA group gitu ya. Ngucapin selamat langsung ke orangnya lebih enak daripada ngucapin di WA group. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang inisiatif, saudara. Sama dalam pasangan, dalam kita hidup, dalam pernikahan, kalau pasangan kita melakukan hal-hal yang kita minta, kita suka. Dan hari ini ada beberapa pasangan, saya lihat wajah-wajah yang berbahagia. Ya, ada Tante Fung dan Om Guat, wah ini berpasangan, boleh datang. Di sini juga ada ya, berpasangan. Senang nggak kalau pasangan kita melakukan apa yang kita suruh? Senang. Tapi
sebuah level yang berbeda kalau pasangan kita itu punya inisiatif untuk melakukan tanpa kita minta, betul enggak? Itu sesuatu yang lebih lagi, sangat-sangat menyentuh hati kita. Nah, saya mau kita belajar pagi hari ini bahwa dewasa itu bukan hanya tanggung jawab, tapi juga inisiatif. Sama-sama katakan, inisiatif. Inisiatif. Inisiatif itu berarti kita yang aktif untuk mempelajari pasangan kita. Kita yang aktif mempelajari orang tua kita. Kita yang aktif mengasihi dan mempelajari anak-anak kita gitu. Itu yang dimaksud. Saya diberkati selama bulan Oktober, kita beberapa teman pergi ke Heart of God di Singapura. Ada hal-hal yang buat saya sangat-sangat ngasih impresi yang sangat kuat. Dan saya bilang sama teman-teman, kita mau sebagai gereja kita bertumbuh bersama-sama di dalam kedewasaan, di dalam namanya inisiatif. Saudara, satu hal yang memberkati saya adalah gambar ini, saudara. Gambar yang pertama ini. Jadi gereja yang kami kunjungi, yang kami studi itu gereja boleh dibilang anak muda. Tapi yang membuat saya sangat tersentuh adalah gambar seperti ini. Jadi bukan orang tua melayani orang muda, tapi orang muda melayani orang muda. Yang seumuran melayani yang seumuran. Jadi di gambar ini, dari ujung kiri ke ujung kanan, yang paling ujung itu adalah supervisor, yang cowok itu. Dia yang pertama kali bisa keyboard. Lalu yang di tengah, itu adalah orang yang ngajarin anak itu main keyboard. Jadi sudah terjadi generasi di mana yang main keyboard itu umurnya baru 12 tahun. Tapi yang luar biasa punya keinginan untuk melayani. Sebuah inisiatif. Nah, mungkin buat yang main keyboard pasti tahu, wah kalau keyboardnya merah itu biasanya spesial. Amin. Ada yang ketawa nih. Jadi di sini saya belajar bahwa kedewasaan bukanlah soal umur, tapi soal tanggung jawab. Bagaimana anak umur 12 tahun sudah punya pikiran untuk melakukan sesuatu, untuk membagikan sesuatu buat orang lain. Itu buat saya something banget. Untuk umur 12 tahun bisa mikir kayak begitu. Gambar yang kedua, ini yang luar biasa juga. Ini juga pemandangan yang sering terjadi. Anda lihat di soundboard ya, di belakang kita ada soundboard, ada 3 orang. Sebetulnya yang menjalankan cuma 1 orang, yang jalankan yang mana? Ada yang tahu? Yang pakai kursi, yang berdiri di atas kursi, itu yang megang soundboard, yang megang mixernya. Jadi yang di tengah, umurnya kira-kira 5-6 tahun lebih tua, dia yang ngajarin, yang mentor, yang training. Saya nggak tahu yang kecil itu yang di atas kursi itu umur berapa, yang di itu masih di bawah 20 tahun. Yang di sebelahnya lagi adalah orang yang mentorin orang yang di tengah. Jadi dari sejak muda ada sebuah budaya yang mereka tanamkan, ada sebuah value yang mereka tanamkan bahwa orang tidak perlu nunggu sampai usia tertentu baru disebut dewasa. Tapi sebetulnya dari sejak muda pada saat kita memberdayakan mereka, mereka itu punya kemampuan untuk dimuridkan. Ya, berapa banyak dari kita seringkali berpikir kalau anak umur segini biasanya belum bisa untuk diajak serius gitu. Tapi di situ kita belajar bahwa pada saat kita empower the youth, Pastor Lia berkata, when we empower the youth, mereka menjadi tumbuh dewasa. Empower the youth, do not entertain them. Berdayakan mereka, kasih kesempatan, kasih wewenang. Jangan cuman hanya untuk entertain, untuk bikin hiburan buat mereka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20, firman Tuhan katakan seperti ini. 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara janganlah sama
seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Saya ulangi lagi. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara-saudara, jangan menjadi anak-anak dalam pemikiranmu. Ya, kata jahat di sini artinya itu polos, saudara. Innocence kalau dalam bahasa Inggris. Jadi bukan artinya untuk kita jadi beling dalam artian anak-anak gitu ya, tapi maksudnya polos terhadap hal-hal yang jahat. Artinya anak-anak itu kan pada saat mereka nakal itu bukan sesuatu yang betul-betul direncanakan. Kalau di zaman dulu kita pernah dengar istilah ini, masif, tersistematis, dan terstruktur. Ada yang masih ingat kata-kata itu? Ya, berapa tahun yang lalu pada waktu pemilu ya, ada namanya masif, tersistematis, dan terstruktur gitu ya. Kalau bilang curang sih curang, tapi kalau curangnya sudah masif, tersistematis, dan terstruktur, itu namanya dewasa dalam kejahatan. Kalau anak-anak tidak begitu, anak-anak mereka polos-polos. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, baiklah kita untuk menjadi dewasa di dalam pemikiran. Jadi tidak peduli berapa usia kita, kedewasaan itu adalah sebuah inisiatif. Sebuah hal yang kita harus ambil langkah pertama untuk aku mau jadi orang yang bertanggung jawab, aku mau jadi orang yang berinisiatif. Jadi sekali lagi, kedewasaan bukan soal umur, tapi kedewasaan adalah soal tanggung jawab dan inisiatif. Nah, saya mau tampilkan gambar ini, saudara. Yang berikut ini tim yang melayani kita ada di dalam grup namanya grup 12. Kita dan rombongan dari JKM Maranatha dan ada satu gereja lagi dari Filipina. Kalau saudara-saudara lihat ada orang-orang yang di belakang pakai baju hijau, mereka adalah panitia. Ini panitianya walaupun tidak bisa semuanya ikut, tapi kita berusaha untuk dapatkan foto itu. Nah, kenapa kita foto? Karena di sini kita belajar bahwa mereka melayani itu dengan betul-betul dengan kesungguhan, dengan tanggung jawab, tapi juga namanya dengan inisiatif. By the way, kalau kita ngitung jumlahnya, jumlah yang pakai kaos hijau sama yang pesertanya hampir sama di foto ini. Ya, jadi kami sangat diberkati bagaimana waktu kami belajar di tempat itu. Saya pernah sampaikan juga ke para leaders juga. Conference-nya yang hadir itu cuman 360 orang, 390 orang. Tapi berapa sukarelawan yang membantu, itu yang membuat kami wow. Bapak Ibu tahu enggak, kalau yang ikut 400 orang katakanlah, yang membantu sukarelawan berapa? Menurut Bapak Ibu? Berapa? 30? Berapa? Berapa Pak Jiang? Berapa? 20 orang melayani 400 orang, ada lagi? Angka lain, angka lain, angka lain? Tebakan saudara berapa? 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 500? 600? Oke, 600. Kita ambil angka yang lebih tinggi. Saudara, bukan 600, tapi 1.600. Coba saya pada waktu dengar itu, kepala saya mulai pikir, niat banget ya. Bikin conference, yang datang 400, yang melayani 1.600. Berarti perbandingnya 4:1. Biasanya kita bikin conference 400, yang melayani 40. 40 melayani 400, tapi ini 1.600 melayani 400. Nah, pertanyaannya dari mana 1.600 ini? Apakah di Singapura banyak pengangguran kah sehingga mereka bisa ikut melayani? Ternyata jawabannya enggak. Sebuah kesengajaan, tanggung jawab, dan inisiatif. Saya mau cerita dikit, saudara.
Beberapa kali saudara yang membuat kita sangat diberkati adalah inisiatif. Jadi cara melayani yang ditunjukkan itu bukan asal melayani, tetapi melayani dari posisi seorang leader, dari seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin dia mikirkan kira-kira yang dilayani itu butuh apa gitu. Jadi seringkali sebelum kita ngomong sesuatu, sebelum kita ini mereka sudah kepikir gitu. Dan kalaupun kita menyampaikan sesuatu, komunikasi itu begitu cepat, kerja sama timnya begitu cepat sehingga betul ya Fit, langsung itu datang, semua kayak langsung tahu gitu, komunikasinya langsung tahu semua. Ini butuh ini harus dikerjakan ini, harus mengerjakan ini. Nah itu seorang pemimpin. Oleh karena itu saya betul-betul percaya bahwa tujuan dari pelayanan, silakan, tujuan dari pelayanan adalah mengembangkan kompetensi dan karakter. Kenapa kita di gereja selalu ada pelayanan dan nanti juga ada kelas pembekalan pelayanan? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi atau kemampuan dan karakter yang melayani. Jadi keuntungan melayani bukanlah orang yang dilayani sebetulnya, tapi orang yang melayani yang mestinya mendapatkan paling banyak keuntungan. Dengan catatan kalau dilakukan dengan cara yang benar dan dengan sebab atau karena yang benar. Ya, saya garis bawah itu. Dengan cara yang benar dan dengan mengapa yang benar. Itu akan sangat-sangat mengembangkan kompetensi. Jadi selama kita melayani, tujuan dari saya, harapan saya, bukanlah hanya untuk mengisi supaya ada orang yang melayani, supaya gereja ini ada yang melayani. Tetapi tujuan kita memberikan kesempatan membuka pelayanan adalah supaya orang yang masuk dalam pelayanan, mereka bisa berkembang, jadi orang-orang yang cakap. Tadi melayani bukan asal melayani, tapi cara melayani itu betul-betul seperti seorang pemimpin gitu loh. Dididik, dilatih di gereja. Amin. Dilatih, dididik di gereja kemampuan. Tetapi di waktu yang bersamaan, pelayanan itu juga akan membentuk hati. Karakter itu dibentuk, motivasi itu dibentuk pada waktu kita melayani. Pada waktu kita mengutamakan orang lain. Saya mau cerita ada sebuah kisah yang buat saya memberkati. Jadi kalau ngomongin pelayanan, ada seorang volunteer. Kalau tadi kita lihat baju hijau tadi, namanya Cheryl. Dia pelayanan di gereja itu dari sejak muda. Jadi kalau tadi lihat gambar-gambarnya, umurnya masih muda-muda. Kalau ditanya mulai dari kapan pelayanannya, ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Jadi pada waktu umur 20 tahun, bayangkan sudah punya pengalaman 10 tahun lebih. Untuk mengasah kemampuan, dan mengasah hati. Bayangin, 10-12 tahun. Jadi anak ini sudah ikut di gereja, sudah melayani, terlibat lama. Sudah belasan tahun. Dan kemudian dia lulus dari sekolah, dan dia kerja di industri perhotelan. Kerja di industri perhotelan, berarti umurnya kita ngomongin 20 tahun lebih. Ya, belasan tahun melayani di gereja. Dan ini yang terjadi. Pada waktu dia bekerja di hotel, teman-teman dan bosnya itu bisa mengenali ada sesuatu yang berbeda dengan anak ini. Mereka melihat dari karakternya, dari caranya melayani tamu, kecakapannya, mengatur, administrasinya, itu jago banget. Dibandingkan dengan orang-orang seumur yang segitu. Jadi tempat dia bekerja bisa melihat, sama-sama umur 22 tahun tapi dia beda banget. Cara berpikirnya betul-betul seorang pemimpin, cara berpikirnya tuh ke depan banget, bisa ngelihat ke depan banget, terus bisa ngajak orang untuk melakukan yang lebih baik dan memberikan yang betul-betul excellent. Makanya karena dia seperti itu, oleh bosnya dia dikasih proyek khusus. Suatu kali bosnya dari bos itu datang ke Singapura. Dan karena dia melihat anak ini outstanding, dia minta anak ini untuk melayani bosnya bos. Dan
selama dilayani, selama bos itu datang, dia kagum juga. Ini anak masih muda, cakepnya kayak gitu, gesitnya luar biasa, tangkasnya luar biasa. Dia tanya, kamu trainingnya di mana? Kamu kan baru kerja di hotel baru sebentar, tapi kenapa kamu bisa punya karakter dan punya kompetensi kayak begitu? Intinya begitu. Terus dia jawab, ya saya sudah belasan tahun di training di gereja, bayangin saudara. Jawabannya begitu, karena saya sudah belasan tahun di training di gereja. Nah kira-kira pertanyaan berikutnya apa? Bosnya tanya, nah terus gerejamu apa? Gerejamu di mana, betul enggak? Penasaran enggak kalau anak umur segitu punya wawasan, punya ketangkasan, punya kecakapan di atas rata-rata usia. Dari mana dapat semua itu? Dia bilang, dari pelayanan di gereja. Nah, sekali lagi, karena itu pelayanan itu penting, lebih penting seringkali daripada yang kita pikirkan. Pelayanan bukan hanya mengisi job desk-nya, tapi sebetulnya mengembangkan potensi kita, mengembangkan karakter kita. Dan bosnya berkata, aku mau untuk datang ke gerejamu, aku pengen lihat, ada apa sih, kenapa kamu bisa kayak gitu. Dan akhirnya dia teks sama pastornya, senior pastornya bilang, bosku pengen lihat kita di gereja, seperti apa. Dan pastornya tanya, siapa itu bosmu gitu. Dan anak ini bilang, bosku namanya, orang bule namanya Howard Schultz gitu ya, saya enggak bisa nyebut namanya dengan benar mungkin ya, melafalkan namanya dengan benar. Tapi Howard Schultz adalah pimpinan tertinggi dari hotel yang namanya Ritz-Carlton di seluruh dunia dan Capella Group. Dan anak ini bekerja di Hotel Ritz-Carlton di Singapura. Salah satu kalau Anda ingin tahu Ritz-Carlton seperti apa, ini gambar seperti ini, saudara. Ya, ini view dari salah satu jendela lounge areanya. Jadi bisa mengerti bahwa ini bukan hotel murah, ini hotel yang sangat mahal, hotel yang sangat prestisius, sangat ternama. Ya, bahkan kalau Anda Google di seluruh dunia, mereka hanya buka di kota-kota besar. Ya, di tempat-tempat wisata yang benar-benar punya daya tarik yang luar biasa baru mereka buka. Ini hotel yang mahal, per malamnya mahal sekali. Dan di tengah hotel yang mahal itu, mereka bisa melihat anak ini punya sesuatu yang outstanding. Saya bisa membayangkan bagaimana Yusuf pada waktu dia di rumah Potifar, dia bekerja, dan firman Tuhan katakan, dan Potifar melihat dia bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Saya mencoba membayangkan mungkin hal-hal seperti ini dari karakter, dari kemampuan, yang Yusuf itu memang jauh sekali di atas rata-rata. Yang diperbuat selalu berhasil, kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia luar, ya, di luar 4 dinding gereja ini, itu merepresentasikan Tuhan. Makanya visi kita adalah untuk membawa kemuliaan Tuhan, kasih kuasa Tuhan itu keluar melalui kehidupan kita. Matius 5 ayat 16 dalam versi mudah dibaca dikatakan seperti ini. Demikianlah kamu harus menjadi terang. Terang itu selalu menjadi pusat perhatian. Demikianlah kamu harus menjadi terang. Sesuatu yang dicari oleh orang bagi orang lain. Supaya orang lain dapat melihat yang baik yang kamu perbuat. Sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus dan hukum Taurat. Jadi di sini kita mengerti bahwa tujuan kita ada di tempat ini, tujuan kita di gereja adalah untuk kita ini dimuridkan. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita, semakin serupa dengan Kristus, supaya pada saat kita keluar ke dunia nyata, orang bisa melihat perbedaan yang nyata. Saya suka apa yang
kita belajar selama di sana, mereka mengatakan bahwa youths are not the leaders of tomorrow, they are the leaders of today. Kita seringkali berkata anak muda itu pemimpin masa depan. Mereka bilang salah. Pemimpin masa kini, bukan masa depan. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan. Anak muda itu bisa menjadi pemimpin masa kini, asal dikasih kesempatan. Berapa banyak yang ingin saya rindu, ya anak-anak kita juga tumbuh dewasa, mereka punya tanggung jawab dan punya inisiatif. Amin. Ya, pasti suka. Berapapun umur mereka, tapi kalau mereka sudah cara berpikirnya itu mengutamakan orang lain, bisa berpikir panjang. Saudara, saya berdoa setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di GKI Mawar Sharon, begitu keluar ngelamar kerjaan, langsung orang bilang, wah yang ini beda nih, sangar nih, ada kualitas-kualitas begini yang saya lihat jelas di dalam kehidupan mereka. Amin. Mestinya seperti itu kan? Mestinya seperti itu, bahwa terang kita itu dapat dilihat oleh orang-orang di luar sana. Saya mau sampaikan dari penelitian saya, anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab. Daud umur 15 tahun pada waktu dia diurapi untuk menjadi raja. Yeremia, siapa yang pernah tahu nama ini? Yeremia, seorang nabi. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, mensuarakan pesan Tuhan di umur 16 tahun. Jadi kalau Anda lihat anak umur 16 tahun, jangan menganggap, ini masih pupuk bawang, belum apa-apa. Yeremia itu menyampaikan pesan Tuhan kepada raja umur 16 tahun, remaja. Yusuf yang tadi saya singgung, pada waktu dia punya mimpi, untuk suatu kali dia jadi pemimpin untuk keluarga besarnya. Dia berumur 17 tahun. Dari sini kita lihat sebuah pola bahwa Tuhan pakai kehidupan setiap kita. Dan dia rindu untuk memulainya seawal mungkin. Amin. Seawal mungkin. Jadi jangan pernah untuk kita diskon bahwa kita terlalu muda, ya anak-anak muda. Bahwa kita dikasih kepercayaan, dikasih tempat, pakai itu. Firman Tuhan katakan jangan menganggap engkau muda. Jangan biarkan orang lain menganggap engkau muda. Di sisi lain kami juga ingin encourage, jangan merasa terlalu tua. Amin. Amin, jangan merasa terlalu tua untuk melayani. Karena setiap kita dikasih kesempatan untuk memberikan kontribusi buat keluarga yang Tuhan tempatkan di tempat kita. Buat kerajaan Allah, buat gereja lokal di tempat kita. Setiap kita masih bisa berkontribusi. Jangan merasa terlalu muda, jangan merasa terlalu tua. Amin. Amin. Bisa dapat amin yang terlalu muda? Bisa dapat amin yang terlalu tua? Enggak ada terlalu tua di sini ya. Di sini enggak ada terlalu tua. Amin. Saya diberkati dengan quote ini, dikatakan prinsip ini yang mereka lakukan. Mereka berkata, if you babysit the youths, you will get babies. If you lead the youths, you will have leaders. Kalau kita selalu babysit itu apa ya bahasa Indonesianya? Babysit apa ya? Ngemong ya, selalu ngemong, cuman ngemong terus, ya dapatnya bayi terus. Ya, mintanya diperhatiin terus, mintanya dilayani terus, mintanya dimengerti terus, ya bayi terus. Tetapi pada saat kita memimpin itu artinya menginspirasi, kasih kesempatan, kasih pemberdayaan, ya kasih contoh. Mereka akan dewasa, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin.
Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa orang yang dewasa itu bertanggung jawab dan berinisiatif. Mereka berubah karena mereka mengantisipasi perubahan, bukan dipaksa berubah karena keadaan. Berapa banyak dari pernikahan seringkali di dalam masalah karena pasangan terpaksa berubah. Ya, karena sudah lama komunikasinya kurang baik, akhirnya pasangannya sampai mengultimatum, kamu kalau enggak begini, wah gitu ya, kamu kalau enggak begini, kita akan begini gitu ya. Karena sudah diultimatum terpaksa berubah. Berapa banyak orang-orang yang punya kebiasaan tertentu, enggak mau berubah. Tetapi karena kesehatannya sudah mengultimatum, wah kamu kalau tetap begini, kamu akan ngalami ini terus. Baru akhirnya terpaksa berubah. Dipaksa berubah itu selalu lebih berat daripada untuk kita berinisiatif untuk berubah. Amin? Amin? Ya, dipaksa berubah oleh keadaan itu selalu lebih menyakitkan untuk kita berinisiatif untuk berubah. Saya mau katakan bahwa berubah menjadi dewasa itu bukan hal yang gampang. Tapi kalau dipaksa untuk berubah itu lebih tidak enak lagi. Amin? Ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk belajar. Untuk kita mengantisipasi perubahan bukan dipaksa untuk berubah. Ibrani 5 ayat 14 katakan seperti ini. Tetapi makanan keras, firman Tuhan katakan, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi firman Tuhan katakan perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak adalah orang dewasa punya panca indera yang terlatih. Berapa banyak dari kita yang punya panca indera? Ya mestinya semua kita ya, begitu baik, wah lahir semua punya telinga, punya apa lagi? Punya lidah, bisa merasakan, punya hidung, bisa mencium, punya kulit, bisa merasakan, punya apa lagi ya? Berarti sudah 4 atau 5 ya? Apa lagi ya? Ada yang ketinggalan? Apa? Punya telinga, ya punya telinga. Ternyata hari ini ada yang mendengar berarti ya, ada telinga, betul, ada telinga. Thank you, terima kasih. Kita semua punya panca indera itu sudah komplit dari sejak kita lahir. Tapi pertanyaannya terlatih atau tidak? Betul? Ada anak-anak di usia tertentu pada waktu mereka dengar halilintar, mereka langsung apa yang mereka lakukan? Nangis, betul? Betul kan? Setiap dengar halilintar, gledek gitu langsung nangis. Kenapa? Tidak terlatih, ini suara apa? Ini menakutkan, gitu kan? Tapi kita yang dewasa, dengar gledek, nangis. Kira-kira tetangga Anda akan melihat Anda gimana? Paham ya? Pada waktu kita kecil, lihat anaknya David ya, waktu kecil. Masih kecil sekarang maksudnya. Lihat barang apa aja, apa yang mau dilakukan? Diambil, dipegang, terus dimasukkan mulut. Dicoba semua, betul ya? Tapi kita yang dewasa sudah ngerti bahwa tidak semua barang harus dikenali lewat dimakan, betul kan? Ini apa ya, kertas, ini apaan ya, menarik ya, makan dulu gitu kan. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu namanya panca indera yang terlatih. Sama halnya dengan kerohanian kita. Kerohanian kita akan bertumbuh, disebut bertumbuh dalam kedewasaan, pada saat kita bisa mengenali mana hal-hal yang dalam tanda kutip meracuni kerohanian kita, membuat kita makin undur dari Tuhan, mana pergaulan-pergaulan yang dalam tanda kutip membuat kita semakin mundur, mana pergaulan-pergaulan atau lingkungan atau komunitas yang membuat kita semakin pingin kenal Tuhan. Bisa paham ya? Bisa mengenali, nggak usah dibilangin orang, jangan kumpul-kumpul sampai sini, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Kita bisa membedakan. Oh kalau orang ngomong kayak begini, cara ngomongnya kayak begini, wah mungkin dalam tanda kutip saya harus lebih berhati-hati, contoh begitu. Wah kalau orang ini melakukan gini begini, saya bisa mengenali dari panca indera saya, dari telinga, dari mata, saya bisa mengamati
mana yang baik buat saya, mana yang jahat buat saya. Intinya begitu. Ya, jadi kedewasaan, firman Tuhan dalam Ibrani katakan bahwa kita bisa mengenali. Bukan hanya menjadi orang-orang yang dipimpin oleh perasaan. Teman saya namanya Ferry Velani, dia punya sebuah quote yang bagus sekali. Dia berkata begini, orang yang mau didewasakan oleh Tuhan tidak akan mendewakan perasaannya. Saya ulangi ya, orang yang mau didewasakan Tuhan tidak akan mendewakan perasaannya. Sama-sama dewa, dewasakan, tidak akan mendewakan perasaan. Bukan berarti kita mengabaikan perasaan kita, bukan. Ya, karena perasaan itu adalah salah satu mekanisme yang memang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk sesuatu yang berguna. Tetapi kita tidak dipimpin oleh perasaan kita. Amin. Kedewasaan adalah mampu untuk memilih hal-hal yang baik dan berguna, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan. Roma 8 ayat yang ke-14, mari kita sama-sama baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita akan bahas ayat ini sebentar ya, saya minta tim present worship bisa maju ke depan. Kata anak-anak yang dipakai di sini 2 kali dipakai. Itu di dalam bahasa aslinya pakai kata huios. Nah, saya mau kasih background sedikit buat kita supaya kita mengerti. Di dalam perjanjian baru ada 2 kata yang dipakai untuk menerjemahkan, yang diterjemahkan menjadi kata anak-anak. Kata yang pertama namanya teknon. Sama-sama katakan teknon. Apakah itu teknon? Teknon, silakan teman-teman. Teknon itu adalah seseorang yang bisa dikenali atau seorang anak yang diadopsi. Anak yang diadopsi dan bayi yang bisa dikenali oleh karena sebuah tanda. Itu namanya teknon. Jadi pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini disebut sebagai teknon. Di dalam perjanjian baru ada beberapa ayat yang menjelaskan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, kata yang dipakai anak itu beda dengan yang di ayat ini. Pakai kata teknon. Teknon itu seperti gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat di rumah sakit, saudara, begitu banyak bayi ya. Kalau lahir ya di ruang bayi begitu banyak ya. Kadang-kadang bisa bingung enggak ini anaknya siapa ya? Betul enggak? Kecuali dikasih apa? Tanda. Nah, teknon itu seperti itu. Jadi begitu kita lahir baru, kita terima Tuhan, kita itu dikasih tanda. Gelang. Tapi bukan gelang. Namanya Roh Kudus. Begitu Roh Kudus masuk dalam hidup kita, itu namanya kita teknon. Kita dikenali karena ada tandanya. Paham ya? Bayi itu dikenali karena ada tandanya. Tetapi kata yang dipakai dalam Roma 8 dan 14 ini, itu adalah kata huios, bukan teknon. Huios itu artinya, mark as someone's child because of resemblance in features, character, and attitude. Anak itu bisa dikenali sebagai keturunan seseorang karena ada kemiripan di dalam fitur-fitur fisiknya. Mirip, orang bisa lihat wajahnya mirip, hidungnya mirip, mulutnya mirip. Tapi juga mirip juga di dalam karakter, podo karo bapake gitu ya, misalnya kita bilang podo karo ibuke gitu. Ada karakter yang sama dan dari perilakunya, dari sikapnya. Oh, pantas ini anaknya ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin huios, ini ngomongin soal anak yang usianya jelas bukan bayi. Karena bayi belum bisa dikenali karakter dan sikap perilakunya. Tetapi kalau anak itu sudah cukup besar, orang bisa ngenalin, wow kamu kok mirip ya, kamu kalau kerja itu selalu memberi yang terbaik, contohnya gitu.
Wah, ternyata mirip ya. Sama siapa? Sama Bapamu yang di surga. Betul. Jadi pada waktu kita melakukan sesuatu, orang bilang, wow, kamu kok selalu hatinya besar ya. Murah hati ya. Selalu memikirkan orang lain ya, hatimu luas banget. Mirip siapa? Mirip sama Bapamu yang di surga gitu loh. Wow, kamu kok bisa punya hati yang mau memaafkan ya. Berbesar hati untuk terima kekurangan orang lain. Padahal orang itu belum minta maaf sama kamu. Nah, ini bukan teknon, apa namanya? Huios. Nah, firman Tuhan katakan sekali lagi, ayatnya ditampilkan, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, kuncinya yang dipimpin Roh Allah, itu disebut huios. Jadi kuncinya disebut huios, itu kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Kalau karakter kita, sifat kita nggak mirip sama Tuhan, itu kita tidak bisa dikatakan huios. Itu namanya teknon. Hanya bisa dikenali cuman gara-gara apa? Ada ini loh. Ada apa? Ada tandanya. Tapi dari karakter, dari kepribadian, dari kemampuan tidak mencerminkan itu. Ya, saya berharap pagi hari ini kita bisa nangkap kenapa Tuhan itu kepingin kita untuk tumbuh dewasa. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa jangan pernah kita menghindari yang namanya disiplin yang membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan pernah alergi dengan namanya disiplin. Disiplin itu apa? Bicara pemuritan. Waktu kita dibentuk, waktu kita dikasih tahu, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ada hal-hal yang harus kita terima. Itu namanya disiplin. Bukan hanya Tuhan menerima kita, kasih-Nya menerima kita, tapi kasih-Nya juga mendewasakan kita. Amin. Amin. Kita sebagai orang tua pengen punya anak yang dewasa. Kalau anak-anak lucu, pas kecil lucu, tapi kita akan sangat sedih kalau sampai dia umurnya banyak, dia tetap anak-anak, kekanak-kanakan, menjadi kanak-kanak dalam pemikiran. Firman Tuhan katakan kita harus menjadi huios, orang-orang yang mau didisiplin, orang-orang yang mau untuk dibentuk. Kenapa? Saya mau tutup dengan ini, ayat terakhir ini, Ibrani 12 ayat 10. Ayat terakhir kita mudah-mudahan. Oh, masih ada satu lagi, sorry. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan-Nya. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan-Nya. Jadi kalau saya boleh garis bawahi ayat ini, saya terjemahkan dalam dua kata, maturity equals inheritance. Kedewasaan sama dengan warisan. Kalau kita belum dewasa, tidak mungkin jadi ahli waris, betul enggak? Anda belum 17 tahun, 18 tahun, belum bisa dianggap sebagai ahli waris, walaupun secara keturunan, secara identitas adalah anaknya, paham ya? Tetapi tidak bisa mendapatkan warisan. Oleh karena itu pagi hari ini saya berdoa, saya berharap pesan ini bisa kita tangkap sama-sama. Tuhan pingin kita dewasa. Dia bukan hanya menerima kita apa adanya, tapi Dia juga membawa kita untuk tumbuh di dalam kedewasaan. Karena yang namanya teknon tidak mungkin bisa mendapat warisan. Yang mendapatkan seluruh kepenuhan Kristus itu hanya orang-orang yang mau untuk didewasakan. Nah, ini penting sekali. Tuhan gak pernah berubah kebaikannya. Amin. Amin.
Tapi seringkali perasaan kita yang sering berubah-ubah. Kalau hari ini saya tanya, Tuhan baik enggak? Kadang-kadang banyak kali dalam banyak hari perasaan kita bilang Tuhan enggak baik. Karena perasaan kita naik turun, betul? Orang-orang dewasa tidak mendewakan perasaannya. Bukan perasaan tidak penting, tapi tidak mendewakan perasaannya. Jadi pagi hari ini apakah kita mau untuk kita merasakan kasih Tuhan? Ada banyak orang berkata, aku gak merasa dikasihi. Merasa gak dikasihi. Jawabannya sederhana, firman Tuhan katakan. Jawabannya apa? Let's grow up. Merasa tidak dikasihi? Jawabannya sederhana. Let's grow up. Karena apa? Tuhan tidak berubah. Tuhan kasihnya tidak berubah, tapi kenapa kok hati kita kok berubah-berubah? Rasanya hari ini dikasih, besok enggak dikasih, besoknya lagi merasa dikasih lagi, up and down. Kenapa? Karena kita enggak konsisten. Kitanya enggak konsisten, sedangkan kasih Tuhan itu selalu konsisten. Efesus 4 ayat 14. Dengan demikian kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak dan dibawa ke sana kemari oleh berbagai angin pengajaran, oleh tipu daya manusia, oleh kecerdikan dari penipuan yang licik.